mau pakai cara apa saja, nggak akan kita bisa bangun baik anak. Maka itu beritahukan pada pucuk pimpinan untuk merubah arah pelayanan gereja. Harus diubah, tidak bisa tidak. Jangan biarkan anak-anak kita cuma asal hidup saja, jangan. Jadi menasihati, mendisiplin tugasnya ayah, bukan mama. Maka itu kalau anak-anak minta nasihat apalagi yang hal-hal yang prinsip, tunggu bapamu. Nah celakanya kalau penasihat tidak pulang-pulang, ini masalah. Anak-anak menunggu sampai kapan? Itu sebabnya di semua gereja saya anjurkan, kalau ada begitu banyak single mother, tahu kata ini, ibu tunggal, maka gereja harus mewakili papa untuk anak-anak segitu banyak. Karena mereka nggak salah, betul nggak? Masa kita nyalakan anak-anak? Apa mereka milih untuk dilahirkan? Yang salah pasti kita. Maka itu kita bertanggung jawab untuk itu. Fungsi yang keempat, menguatkan hati. Wah, ini luar biasa. Saudara, dari fungsi menguatkan hati dan fungsi menasehati, kita menemukan sebuah karakter tegas. Maaf, mengapa semua kalau anak perempuan kehilangan figur papa tidak terlalu parah? Sebab toh dia akan jadi ibu. Mudah-mudahan dia ketemu suami yang baik. Tapi celakanya kalau dia nggak punya figur papa, terus ketemu suami yang kurang ajar kayak papanya juga, menderita betul dia kalau jadi istri dan jadi ibu nanti. Maka itu kembali tugas gereja dalam konseling pernikahan harus mutlak tegas. Nah, anak yang tidak punya figur papa di dalam dua hal, yang keempat dan kelima, menguatkan hati dan menasihati. Kalau dia anak laki, maka dia akan jadi pribadi yang tidak pernah bisa mengambil keputusan. Kalau dia sudah menikah, dia akan bilang, mama aja yang maju, mama saja, mama saja. Tolong istri-istri, kalau ada suami seperti itu, istri harus berubah, enggak, papa saja yang maju. Nah biasanya suami-suami yang selalu dorong istri yang maju, itu waktu masih kecil, walaupun ada papanya, mamanya dominan luar biasa di rumah. Sehingga sejak kecil anak laki ini melihat papanya cuma kayak boneka di rumah. Yang ke pasar papanya, yang masak papanya, mama ke kantor. Maaf, ini cuma contoh saja. Kalau jadi seperti itu rusak anak ini. Lalu setelah menikah, dia lihat istrinya kayak mamanya, ya sudah jadi semua dia saja. Bayangkan kalau punya anak, rusak lagi anak. Karena papa nggak bisa jadi penasehat, papa nggak bisa menjadi pribadi yang menguatkan hati. Kalau saudara melihat banyak orang sulit menjawab kalau ditanya, nya panjang sekali, itu anak yang orang nggak punya papa. Karena dari kecil nggak ada yang nuntun untuk tegas itu seperti apa, untuk ambil keputusan seperti apa. Ini berbahaya sekali. Menguatkan hati itu penting juga. Kenapa? Kalau kita bisa menguatkan hati anak-anak saudara, maka anak-anak itu sangat perlu ada orang yang berkata, kamu bisa nak, ayo kamu bisa, ayo maju. Wih, itu anak-anak kalau ketemu pribadi seperti itu saudara, semangat hidupnya tinggi sekali. Nah itu fungsi yang keempat, menguatkan hati tadi. Mengapa semua anak, baik dia laki maupun perempuan, kalau umurnya sudah mulai 2 tahun ke atas, dengarin, kalau lagi main sama papanya, terus digendong, dilempar gitu, anak ini tuh takut atau senang? Aneh bukan? Walaupun anak perempuan, itu salah satu fungsi papa, membuat anak itu berani. Maka itu jangan, kalau papa-papa lagi buat itu jangan ada mamanya, nanti mamanya teriak-teriak, nanti jatuh itu anak, awas jangan, justru jadi penakut itu anak. Saudara jangan anggap enteng fungsi keempat, menguatkan hati, membuat anak itu jadi pede. Tahu kata pede sekarang itu percaya dirinya yang kuat sekali. Orang Belanda bilang self standard, berani, gas. Itu karena papa yang mendorong dia untuk berani. 3 yang di atas, adil, saleh, tidak bercacat. Saya tanya begini kepada saudara, ini rahasia yang hebat sekali. Semua anak di bangsa apa saja, sejak kecil tahu apa, ini rahasia hebat dan hanya Alkitab bisa menjawab. Saya tanya begini kepada saudara, waktu kita masih kecil atau sekarang dengan anak-anak kita,
Anak-anak itu lebih bisa menerima mama atau papa yang bersalah. Renungan pertanyaan penting. Buat anak-anak, mereka itu bisa lebih menerima mamanya salah atau papanya yang salah. Mama itu sesalah apapun juga di depan anak-anak, di mata anak-anak. Anak-anak gampang memaafkan. Tapi aneh, sekali saja papanya salah, sulit dia lupa. Ya atau tidak? Siapa yang mengajarkan ini? Kenapa di naluri anak mereka sudah punya konsep mama boleh salah, tapi papa tidak? Bayangkan saudara, betapa beratnya jadi suami, jadi papa. Ya ayat itu, karena di mata anak-anak papa nggak boleh bercacat, harus sempurna. Papa harus adil, papa harus saleh. Saleh itu artinya takut akan Tuhan. Kalau mama boleh, tidak begitu tidak apa-apa. Berbahagialah mama-mama dalam hal ini, nggak ada tanggung jawab apa-apa. Secara hebat bukan Alkitab kita itu. Anak-anak itu sangat menghafalkan. Nggak usah kelas nggak apa-apa, biar aja. Anak-anak itu sangat mengharapkan papanya itu sempurna. Celaka nggak kita nih kalau kita nggak sempurna? Saya beri contoh begini, ilustrasi saja. Walaupun kita sudah tua-tua, yang sudah 50, 60 atau 30-an, coba ini contoh. Kalau kita baca cerita atau nonton film, terus jagoannya mati, terakhirnya kecewa nggak? Ya ngapain nonton kalau begitu? Ternyata itu perasaan anak-anak. Buat